Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi IPS bab 3 Potensi Ekonomi Lingkungan tentang perubahan potensi sumber daya alam kelas 7 Kurikulum Merdeka. Pada bab 3 ini, diharapkan peserta didik akan mampu 1. Menjelaskan potensi sumber daya alam. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam. 3. Menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dan masa Islam. 4. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. 5. Menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. 6. Menjelaskan status dan peran sosial. 7. Menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Sumber daya alam merupakan seluruh potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nilai dari sumber daya alam ditentukan atas kegunaannya bagi manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Sumber daya alam terbarukan, renewable resources. Sumber daya alam terbarukan dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang relatif cepat. Sumber daya alam ini hampir tidak dapat habis. 2. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, unrenewable resources. Jumlah jenis sumber daya alam ini sangat terbatas karena tidak adanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah mineral, barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam organik, biotik. Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang materi pembentuknya berasal dari jasad hidup atas hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya alam organik adalah kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan. 2. Sumber daya alam anorganik, abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati yang berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh sumber daya alam anorganik adalah batuan, gas alam, minyak, mineral, dan tanah. 3. Sumber daya alam terestris, daratan. Seluruh sumber daya yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Contoh sumber daya alam terestris adalah tanah yang dapat dijadikan bahan untuk industri, seperti pembuatan keramik, genteng, dan batu bata. 4. Sumber daya alam akuatik, perairan. Sumber daya alam akuatik atau perairan adalah sumber daya alam yang ada hubungan dengan air. Contoh sumber daya alam akuatik adalah danau, sungai, air hujan, dan air laut. Sumber daya alam hutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 1. Kawasan hutan pelestarian alam. Contohnya, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. 2. Kawasan hutan suaka alam. Contohnya, Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. 3. Taman Buru. Contohnya, tempat wisata berburu. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang besar. Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera merupakan lokasi hutan luas yang saat ini masih dapat dijumpai. Beberapa hasil hutan yang dapat diambil dari hutan, diantaranya, kayu cendana, di wilayah Nusa Tenggara. Bambu, di Jawa Tengah dan Sulawesi. Kayu jati, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Sumber daya alam tambang. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Sumber daya alam tambang. Menurut URI Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi menjadi 3 golongan.
Bahan galian dibagi menjadi 3. 1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. 2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital. 3. Bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Persebaran sumber daya tambang di Indonesia. 1. Gas alam, Aceh, Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Timur. 2. Minyak bumi, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 3. Batu bara, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua dan Sulawesi. 4. Bauksit, Pulau Bintan, Bangka, Kepulauan Riau, dan Singkawang. 5. Pasir besi, Cilacap, Lombok, Sumbawa, Sumba, dan Flores. Emas, Maulaboh, Logos, Rejang Lebong, Bolang Mongondo dan Minahasa, Sambas, Cikotok, dan Pongkor, serta Timika. Timah, Sungai Liat, Pulau Bangka, Manggara, Pulau Belitung, dan Dabo, Pulau Singkap. Tembaga, Tembagapura, Papua. Nikel, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sumber daya alam kemaritiman. 2/3 wilayah Indonesia berupa laut. Hal ini membuat potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia sangat besar. Potensi 1. Perikanan, perikanan pantai dan perikanan laut. 2. Energi kelautan, gelombang laut, pasang surut, panas laut dan arus laut. 3. Wisata bahari, pantai, terumbu karang, hutan bakau, wisata bawah laut. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi daya dukung lingkungan terhadap kepentingan manusia. Namun, seiring dengan perkembangan waktu potensi sumber daya alam tersebut mengalami perubahan. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan. 1. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. 2. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat. 3. Pencemaran lingkungan. Hubungan potensi sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan. Indonesia memiliki keberagaman potensi sumber daya alam yang disebabkan oleh kondisi geografis dan geologis Indonesia. Selain memengaruhi keragaman sumber daya alam Indonesia, kondisi geografis dan geologis tersebut juga menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Mitigasi bencana merupakan salah satu wujud atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak terjadinya bencana. Hubungan potensi sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan. Mitigasi tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi. 1. Pelaksanaan penataan tata ruang. 2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan. 3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Kegiatan mitigasi dapat bersifat struktural maupun non-struktural. 1. Struktural, membangun konstruksi bangunan tahan gempa. 2. Non-struktural, penataan ruang dan building code. Kegiatan ini umumnya disusun oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kegiatan mitigasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya. 1. Melakukan latihan-latihan mitigasi bencana. 2. Mendesain dan membangun rumah yang kokoh dengan bahan berkualitas. 3. Mengikuti pendidikan terkait upaya mitigasi bencana.